Kembali ke tutorial dari PHP dan MySQL. Pada bagian yang ke-10 ini kita akan belajar mengenai insert data. Kalau di sesi yang lalu kita sudah belajar bagaimana memasukkan data, menampilkan data yang ada di dalam database menggunakan PHP. Sekarang isinya bagaimana mengisi data yang ini dari PHP ke dalam database. Itu materi yang akan kita pelajari. Oke, kita ke perintah dari insert into. Insert into ini digunakan untuk mengisi dari tabel. Perintahnya untuk SQL-nya adalah insert into, kemudian nama dari tabel, kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau kita punya tabel siswa, itu mempunyai kolom nomor induk, kolom nama, dan kolom alamat. Kemudian values, isi dari kolom 1, isi dari kolom 2, kemudian isi dari kolom 3. Ini isi dari kolom satunya yang bernama nomor induk 1, 2, 3. Kemudian kolom 2-nya Budi, kolom 3-nya adalah Sidoarjo. Jadi isinya, isi values itu isi dari kolom ini. Oke, bagaimana membuatnya di PHP? Oke, kita buka dulu. Ini adalah file yang kita buat di sesi yang lalu. Kemudian kita akan buat lagi yang baru seperti ini. Kita simpan dulu, save as. Kemudian kita cari ekstensinya adalah PHP. PHP seperti ini. Kita buat insert data dan kita simpan. Oke. Seperti biasa, di sini kita akan memulai dengan PHP open dan PHP close. Caranya adalah seperti ini. Kemudian tanda tanya, kemudian PHP open, PHP close. Enter. Oke. Ini adalah PHP open, PHP close, sama seperti yang di sini. Langkah berikutnya adalah kita buat require. Kita akan membutuhkan untuk koneksi dulu, koneksi dari ini ke database. Oke, di sini require seperti ini, dan kita kasih tanda titik koma, petik koneksi dot php. Ini kita koneksikan dulu ke database. Kita lihat di sini koneksi dot php. Oke, kita simpan. Kemudian di sini kita akan jalankan insert data ini, kita tes dulu. Oke, ini kita tutup. Oke, di sini sudah tersambung dengan database. Jadi insert data ini sudah tersambung dengan database. Berarti ini sudah bisa terkoneksi. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat SQL untuk insert into. Caranya adalah MySQL underscore query. Oke, kemudian kurung-kurung, kita kasih tanda titik koma. Kemudian di dalam tanda kurung ini kita kasih tanda petik 2 di atas seperti ini. Kemudian di dalam antara tanda inilah kita akan meletakkan perintah dari insert into. Perhatikan di sini, insert into, kemudian nama dari tabel, kemudian buka kurung, nama dari kolom-kolomnya. Oke, berarti di sini kita letakkan insert, oke, into, kemudian nama dari tabelnya. Tabel yang akan kita isi adalah TBL siswa, ini namanya dari tabelnya. TBL siswa. Oke. Kemudian setelah itu kita kasih tanda untuk kurung-kurung untuk nama dari kolom-kolomnya sesuai dengan ini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Di sini ada kolom no induk, nama dan alamat. Oke. No induk, koma, nama, koma, alamat, seperti ini. Nah, setelah ini kemudian isinya kita lihat seperti yang di sini. Values, buka kurung, value 1, value 2, value 3, berarti isinya. Oke, kita masukkan dulu. Di sini ini kita kasih tanda enter aja. Oke, seperti ini. Kita kasih values seperti ini. Oke. Di dalam ini kita kasih tanda petik-petik. Ini misalnya kita isi dengan angka 55. Oke, untuk nomor induk, kemudian koma, namanya misalnya, oke, di sini Maradona. Oke, kita kasih tanda koma, kemudian alamatnya Argentina. Oke, seperti ini. Jadi no induk 55, nama Maradona, alamat Argentina. Kita simpan. Oke, seperti ini. Kemudian kita tes di sini.
Kita refresh. Oke. Kita lihat di database-nya, tabel. Kita klik tabel. Ini sudah masuk 55, namanya Maradona, alamatnya Argentina. Itu cara menggunakan insert into. Jadi insert into-nya insert into TVL siswa, kemudian kolomnya nomor induk, nama, alamat, dan values isinya, isi dari nomor induk, isi dari nama, kemudian isi dari alamat. Itu. Kalau ini sudah berhasil, kita bisa membuat isi ini dengan mengganti 55 ini dengan variabel supaya lebih gampang. Oke, ini kita buat dulu variabel. Variabel no induk induk. Oke, no induk. Kemudian ini variabel nama. Oke. Kemudian ini variabel alamat. Ini sudah. Berikutnya kita akan letakkan variabelnya itu di sini, di atas dari MySQL query ini. Dolar no induk sama dengan ini kita standar petik-petik 2. Oke, kita kasih titik koma. Kemudian dolar lagi, nama sama dengan petik-petik 2 titik koma. Kemudian dolar lagi, alamat. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, sama dengan petik-petik titik koma. Nah, no induk ini kita bisa ganti, misalnya menjadi 66, namanya adalah misalnya Andre. Oke, alamatnya Malang. Oke, kita simpan seperti ini. No induk isinya 66, Andre, Malang. Jadi tidak usah mengganti ini. Cukup kita nanti isinya diganti ini saja yang ada di sini. Oke, kita jalankan, kita tes. Di sini localhost MySQL insert data ini kita refresh. Oke, sudah jalan. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini sudah bisa. Nomor induk 66, Andre, Malang. Sama dengan yang ada di sini. Nomor induk, nama, alamat, kemudian ini isinya. Itu cara penggunaan dari insert into. Sekali lagi, penggunaan insert into ini bisa kita lihat di sini menggunakan perintah dari SQL. Ini web dari W3 School, sudah saya bagikan. Jadi Anda bisa melihat atau lihat di internet W3 School ini, w3school.com. Kemudian klik yang SQL. Nah, di sini ada SQL insert into. Ini untuk perintah penggunaan dari insert into. Cara meletakkan di PHP-nya seperti ini. MySQL query, kemudian ada kurung-kurung, insert into seperti ini. Itu saja materi tentang insert data. Kita ke materi berikutnya. Terima kasih.